Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Jenny Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4A6 mengenai penerapan dari segitiga restitusi di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 2 Solokan Jeruk. Segitiga restitusi merupakan suatu metode yang di dalamnya terdapat proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat mewujudkan peserta didik yang mandiri serta bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 langkah penting, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan kepada para peserta didik. Langkah pertama dalam segitiga restitusi yaitu adalah menstabilkan identitas. Pada langkah dasar ini, peserta didik kita ubah identitasnya dari orang yang gagal setelah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita yakinkan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik, sehingga kita harus menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Berikut ini merupakan skenario dari kasus segitiga restitusi. Rizky, seorang siswa kelas 8J, Rizky membuka HP dan bermain game saat sedang praktikum IPA. Ibu tadi melihat saat sedang praktikum kamu membuka HP dan malah bermain game, betul ya? Ya Bu. Kenapa kamu membuka dan bermain game saat sedang praktikum? Ya Bu, saya bosan dan kesal kepada teman-teman kelompok saya. Saya bosan karena mereka tidak membagi pekerjaan kelompok kepada saya. Oh begitu. Sebetulnya kalau ibu ada di posisi Iki juga sama seperti itu. Mungkin ibu akan merasa kesal dan juga marah gitu ya. Bosan juga karena tidak diberikan pekerjaan apa-apa. Padahal kita itu sedang praktikum. Harusnya praktikum itu bekerjanya bersama-sama, bukan bekerja sendiri-sendiri. Nah, menurut Iki sebetulnya apa yang harus Iki lakukan? Saya seharusnya tidak meminta HP, saya seharusnya berbicara kepada mereka dan mengingatkan untuk membagi pekerjaan kelompok kepada saya. Ya, betul sekali. Iki, tahu nggak kita punya keyakinan kelas? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Kemarin aku saat praktikum, betul sekali. Menurut kamu penting tidak keyakinan kelas itu? Penting. Kalau penting menurut Rizky, supaya kamu bisa fokus belajar, apa yang harus Rizky lakukan? Betul sekali. Jadi kita itu kalau misalnya bosan tidak harus membuka HP. Saya harusnya berbicara kepada mereka dan mengingatkan untuk membagi pekerjaan kelompok kepada saya. Dan jika mereka tidak menghiraukan saya seharusnya melakukan tindakan mereka kepada ibu. Betul sekali, harusnya Rizky melakukan tindakan tersebut kepada ibu jika memang anggota kelompoknya tidak mau berbagi pekerjaan bersama-sama. Nah, tindakan Rizky tersebut sudah betul, sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Ya Bu, saya mengingatkan saya. Oke, baiklah kalau begitu sekarang Rizky boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Syahputra. Saya kelas 8J. Saya senang bisa berdiskusi bersama Bu Jenny. Saya menjadi tahu pentingnya berani komunikasi dua arah dengan teman yang lain sehingga saya tidak salah mengambil langkah.
yang membuat saya melanggar keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Septian siswa kelas 9F mencoret-coret dinding kelas dengan gambar animasi. Waalaikumsalam. Ayo Septian sini duduk. Septian, ibu mendapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu mencoret-coret dinding di kelas, betul? Ya, Oke, apa alasan kamu mencoret-coret dinding kelas? jadi saya menggambar ke dinding kelas karena saya suka menggambar, Bu. Oh begitu. Ibu mengerti sekarang. Jadi kalau memang bosan juga terkadang ibu biasanya melakukan hobi atau apa yang ibu sukai. Nah kalau begitu, kenapa kamu harus menggambar di dinding kelas? Kenapa tidak di buku catatan atau di buku yang lain? Jadi saya ini menggambar, jadi saya menggambar ya, Oh begitu. Benar kan gambar kamu bagus? Kalau begitu nanti kalau memang gambar kamu bagus, nanti saya akan coba buat, kan kita mau membuat kaos kelas ya. Jadi nanti saya coba diskusikan bersama teman kamu yang lainnya supaya kamu bisa menjadi desainer atau perancang bagi kaos kelas kita. Sekarang kalau boleh tahu kenapa kamu menggambar di dinding kelas, tidak di buku saja? Ibu saya perlu, Bu, dengan gambar, jadi menggambar di dinding kelas. Saya pikir kalau menggambar di dinding kelas kita jadi lebih bagus, Bu. Karena menurut saya gambar saya bagus, Bu. Oh gitu. Sebetulnya kalau misalkan gambar kamu memang bagus, nanti ibu coba lihat ya. Terus nanti ibu usulkan kepada ketua kelas dan anggota kelas yang lainnya supaya gambar kamu itu dijadikan model desain untuk kaos kelas kita. Nah sekarang Septian, coba ibu mau bertanya, tindakan kamu yang mencoret-coret dinding kelas itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Iya, betul sekali, menjaga kelas agar tetap rapi, bersih dan juga indah. Nah, menurut kamu apakah setelah kamu menggambar di dinding kelas, apakah kelas kita terlihat lebih rapi, indah dan juga bersih? Ataukah sebaliknya? Ternyata kalau menggambar dinding kelas agar terlihat bagus harus memakai cat khusus, Bu. Selain itu harusnya kalau ingin membuat kelas menjadi indah, saya harus berterima kasih dulu kepada Ibu. Saya meminta maaf, Bu. Nah, ibu sebetulnya bahagia kamu bisa mengakui kesalahan kamu. Ibu juga menghargai niat baik kamu yang sebetulnya ingin agar kelas kita itu lebih terlihat indah gitu ya, dengan gambar yang kamu buat sebagai hiasan kelas. Ya, Bu, itu maksud saya. Menurut kamu keyakinan kelas kita itu penting atau tidak? Penting, Bu. Nah, kalau menurut kamu penting, sekarang keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan saat kamu bosan dan juga ingin menggambar? Saya seharusnya menggambar tulisan saya di dalam gambar. Lalu saya sudah bisa dulu. Lalu saya temukan pada Ibu apakah saya sebagai Oh, baiklah. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya akan bertanggung jawab, Bu, dengan mengajar ulang di kelas yang saya gambar. Saya karet sehingga menjadi Ya, oke. Nah, tepat sekali, berarti tindakan yang akan kamu ambil itu sudah sesuai ya. Kamu harus tetap semangat. Ibu nanti akan coba berdialog dengan orang tua kamu. Nanti ibu akan coba untuk berbicara kepada orang tua kamu supaya kamu nanti difasilitasi alat untuk menggambar, supaya kreativitasan kamu dalam menggambar atau bakat kamu, hobi kamu dalam menggambar bisa tersalurkan. baik, Bu. Terima kasih. Oke, silakan kembali ke kelas lagi, Septian.
Berikut adalah tanggapan dari peserta didik setelah dilakukan kegiatan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Hamdan Putra dari kelas 4. Saya sangat senang sudah berdiskusi bersama ibu wali kelas saya yaitu Bu Jenny. Saya senang bisa bercerita tentang kemampuan saya menggambar. Saya juga lebih mengetahui pentingnya menjaga kebersihan serta keindahan kelas. Selain itu juga untuk kedepannya saya berharap bisa selalu bercerita dan berkomunikasi dulu dengan Bu Jenny apabila ingin memberikan ide terkait dengan keindahan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.